Saya Robert, mahasiswa dari UGM yang menjalani KKN UGM di Kelurahan Semaki. Saya berasal dari program studi akuntansi, Bapak Ibu. Jadi saya akan berusaha membagikan ilmu yang saya dapat di perkuliahan saya selama ini. Salah satu ilmu yang saya dapat adalah tentang pemasaran, Bapak Ibu. Dan karena sekarang eranya sudah modern dan juga sudah digital, saya akan mencoba menjelaskan tips-tips saja Bapak Ibu cara menggunakan sosial media dan e-commerce untuk pemasaran produk Bapak Ibu semua. Ini kan juga mumpung lagi corona ya Bapak Ibu. Karena corona ini semuanya jadi serba online, termasuk belanja-belanja pun sekarang konsumen juga memilih untuk membeli secara online. Yang pertama, kita harus tahu dulu Bapak Ibu sebenarnya itu hubungan antara sosial media dengan e-commerce itu apa. Di sini sosial media itu akan digunakan untuk promosi Bapak Ibu. Jadi segala promosi yang dilakukan itu dilakukan di sosial media. Nah, kemudian ada e-commerce. E-commerce ini gunanya apa? E-commerce ini gunanya untuk media sebagai tempat Bapak Ibu untuk berjualan. Bapak Ibu menjual barang, menampilkan produknya apa, terus membayarnya bagaimana, itu semua ada di e-commerce semua Bapak Ibu. Jadi sosial media yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk Bapak Ibu. Kemudian konsumen tersebut diarahkan untuk masuk ke dalam e-commerce yang dimiliki Bapak Ibu semua. Akun-akun e-commerce yang dimiliki Bapak Ibu semua. Barang dipromosikan terlebih dahulu di sosial media, baru dijual di e-commerce dengan cara mengarahkan konsumen untuk langsung mengakses akun e-commerce yang Bapak Ibu semua miliki. Nah, kita juga perlu tahu nih Bapak Ibu karakteristik dari setiap jenis sosial media yang ada saat ini. Untuk yang umum, ada 3 jenis sosial media ya Bapak Ibu, yaitu adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang pertama kita akan bahas adalah Facebook Bapak Ibu. Facebook ini mempunyai beberapa kelebihan. 1, dapat mengunggah post dengan tulisan yang banyak. Maksudnya tulisan yang banyak adalah batasan karakter yang ditetapkan dalam setiap post itu jumlahnya cukup banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan cukup bebas menerangkan produk Bapak Ibu semua. Terus juga ada fitur grup yang digunakan untuk berbagai komunitas. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang sangat besar ya Bapak Ibu dari Facebook itu sendiri. Sebagai contohnya Bapak Ibu jual mie goreng atau mie kuah. Nah, pasti di Facebook itu akan ada komunitas pencinta mie goreng dan mie kuah. Nah, Bapak Ibu bisa berjualan di sana. Ketika Bapak Ibu berjualan di sana, tentunya produknya akan lebih laku karena di komunitas itu adalah komunitas pecinta mie goreng dan mie kuah. Nah, komunitas seperti itu dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sesuai dengan bidang yang dijual oleh Bapak Ibu. Yang ketiga ini bukan kelebihan sih Bapak Ibu, tapi lebih ke karakteristik pengguna Facebook. Untuk saat ini kebanyakan pengguna Facebook adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dan cukup jarang digunakan oleh anak muda, hanya sekedar untuk santai browsing seperti itu. Nah, mungkin ini juga bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu itu mau mengincar pasar anak muda atau orang tua atau seperti apa. Kalau memang pasarnya Bapak Ibu semua adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Facebook ini bisa menjadi sosial media yang bisa digunakan. Yang kedua adalah Twitter Bapak Ibu. Twitter ini berbeda dengan Facebook. Kalau Twitter ini punya limitasi karakter dalam setiap tweet, dan limitasinya itu cukup sedikit. Mungkin sekitar hanya 200-300 karakter kalau tidak salah. Dan mungkin itu cukup melimitasi Bapak Ibu dalam menjual produk ya. Tapi di sisi lain, Twitter ini punya satu kelebihan, yaitu adalah adanya fitur trending yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk pemasaran. Semisal nih, di trending tersebut ada kata yang relevan dengan jualan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggah tweet dengan kata tersebut, dan nanti kata tersebut akan masuk ke trending itu, dan post Bapak Ibu semua akan masuk ke kolom trending itu. Jadi akan dapat tersebar informasinya dengan mudah. Lalu yang ketiga, ini karakteristiknya ya. Kalau yang tadi Facebook karakteristik usianya adalah bapak dan ibu-ibu, kalau di Twitter ini sebagian besar penggunanya adalah anak muda. Jadi mungkin akan cocok ketika produk Bapak Ibu semua memang ditujukan untuk anak-anak muda. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram ini konsepnya adalah digunakan untuk mengunggah foto. Jadi dalam setiap post Bapak Ibu semua,
Bapak Ibu harus wajib mengunggah foto, tidak hanya tulisan saja. Nah, ini juga bisa menjadi kelebihan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memamerkan produk yang Bapak Ibu jual. Itu sangat bisa sekali di Instagram. Lalu ada kelebihan lain dari Instagram adalah adanya fitur story untuk mengunggah foto atau video singkat yang bisa digunakan untuk promosi. Fitur story ini sangat kerap digunakan oleh para penjual ya Bapak Ibu untuk sekedar memamerkan hari ini jual apa, atau produknya sedang diproses, atau apapun mungkin bisa diunggah oleh Bapak Ibu dalam foto dan video singkat dalam story ini. Videonya maksimal hanya sekitar 15 detik dan fotonya pun tidak bisa tampil begitu lama, hanya sekitar 4-5 detik. Dan akan terhapus otomatis dalam 24 jam. Dan sebagian besar pengguna Instagram ini anak muda juga Bapak Ibu, sama dengan Twitter. Jadi apabila produk Bapak Ibu semua cocok untuk anak muda, akan lebih cocok untuk dipromosikan lewat Instagram. Lalu selanjutnya contoh e-commerce yang dapat digunakan Bapak Ibu, yang menurut saya umum ada 2, yaitu Tokopedia dan Shopee. Untuk membuat akunnya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengunjungi websitenya saja dan langsung mengikuti arahan-arahan yang sudah dijelaskan oleh masing-masing e-commerce itu sendiri. Dan untuk verifikasinya juga sangat mudah. Dan Bapak Ibu bisa menjual barang apapun barang yang Bapak Ibu ingin jual. Nah, selain saya sudah menjelaskan hubungannya itu tadi, saya juga akan menjelaskan beberapa tips untuk berinteraksi di dunia internet, sosial media, dan e-commerce Bapak Ibu. Yang pertama adalah 1. Unggah konten dalam waktu yang tepat. Agar konten yang diunggah dapat dilihat banyak orang, perlu untuk mengunggah konten pada waktu di mana banyak orang membuka sosial media Bapak Ibu. Kan tidak selalu orang itu membuka sosial media Bapak Ibu. Misalnya jam 12 malam, jam 1 malam kan pasti sedikit yang sedang membuka sosial media, atau waktu jam kerja itu juga akan sedikit karena mereka sedang fokus bekerja. Bapak Ibu perlu mengunggah post dengan waktu yang strategis Bapak Ibu, dengan waktu yang tepat. Kalau saran saya sendiri, waktu yang tepat itu adalah antara jam 7 sampai 9 malam Bapak Ibu, karena jam-jam tersebut adalah jam-jam ketika orang-orang sehabis makan malam, sehabis menjalani aktivitas yang berat di sepanjang hari, dan pasti mereka bersantai sebelum tidur kan. Dan salah satu cara untuk bersantai adalah dengan membuka sosial media. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah jawab pelanggan di sosial media dengan ramah dan responsif. Di sini konsumen harus mendapatkan pelayanan terbaik dari penjual Bapak Ibu. Perlu bagi penjual untuk menjawab dan berinteraksi dengan pelanggan dengan ramah dan responsif. Ramah dan responsif ini juga tidak boleh berlebihan ya Bapak Ibu, karena ketika berlebihan malah justru akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen Bapak Ibu. Yang ketiga, jangan melakukan spamming terhadap pelanggan. Ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh penjual Bapak Ibu. Untuk menjelaskan terlebih dahulu, spamming itu adalah tindakan mengirim pesan secara berulang-ulang. Misalnya Bapak Ibu sebagai konsumen dan saya sebagai penjual. Bapak Ibu hanya mengechat saya, tanya produknya ada apa tidak. Nah, kemudian saya menjawab, iya ada. Tapi kemudian tidak dibalas lagi. Lalu saya ngechat lagi, ini gimana ya Bu? Jadi beli apa tidak ya Bapak Ibu? Gimana Bu, mohon balasannya gini. Secara berulang-ulang itu akan menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu bagi konsumen. Nah, jangan sampai Bapak Ibu melakukan spamming ini terhadap pelanggan. Ini tentunya akan membuat konsumen tidak nyaman dan tidak ingin belanja lagi di toko online milik Bapak Ibu semua. Mungkin sekian saja Bapak Ibu video dari saya. Semoga tips-tips dan ilmu-ilmu yang saya sudah bagikan tadi kiranya dapat berguna bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis dan UMKM Bapak Ibu semua. Saya Emmanuel Robert Chandra, mahasiswa UGM yang sedang KKN di Kelurahan Semaki, pamit undur diri dulu ya Bapak Ibu.